Maka hadis ini mengingatkan kita untuk agar kita jangan memiliki penyakit hati seperti hasad. Hasad itu artinya dengki, tidak menyukai sesuatu yang ada pada orang lain. Nah, berbeda dengan iri, Bapak Ibu. Kalau iri itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Iri yang tidak dibolehkan adalah iri terhadap duniawi. Sedangkan iri yang dibolehkan itu iri melihat orang hafal banyak Al-Quran, iri melihat orang rajin sholat tahajud, iri melihat orang rajin puasa sunnah, iri melihat orang rajin bersedekah. Ini bukan hanya boleh, tapi dianjurkan. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال وفي كل حال، والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وفي آية أخرى: إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih Isma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis rutin kita. Dan yang terutama sekali, Allah masih datangkan kita ke masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Sekalipun cuaca sedang badai, hujan lebat, namun tidak menghalangi kita untuk memenuhi panggilan daripada Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan ini merupakan tanda bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Sebab kata Allah dalam Al-Quran: Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan sesuai dengan yang disabdakan Nabi, apabila kalian melihat orang rajin sholat ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Maka mudah-mudahan ke masjidnya kita sekarang adalah tanda keimanan. Kita bukan mengaku-ngaku beriman, tetapi Allah sendiri yang mengakui keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Nini Mama Alim Ulama Cadiak Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya seluruh jamaah Masjid Jami' Hasanuddin,
tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang sekarang kita sudah memasuki hadis yang ke-35 dari 42 hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok atau landasan daripada agama Islam kita ini. Adapun hadis yang ke-35 ini adalah tentang larangan hasad dan perintah untuk bersaudara. Larangan hasad dan perintah persaudaraan di dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan, sebelumnya kita bacakan dulu ayat yang berkaitan dengan hadis ini, yakni Quran surah An-Nisa ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Nah, dan juga Allah sampaikan di Quran surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun bunyi hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, dengki, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menyakiti dalam jual beli atau tanajush. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, dalam artian mendiamkan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, kemudian Nabi sampaikan, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimu, janganlah ia berbuat zalim. Nah, kemudian Nabi sampaikan, wala yakhdhuluh wala yakdzibuh wala yahqiruh, dan janganlah kalian saat menelantarkan, berdusta dan menghina yang lain. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Nabi. Dan beliau memberi isyarat kepada dadanya 3 kali. Beliau mengarahkan kepada dada beliau, menunjuk ketakwaan. Nah, kemudian Nabi sampaikan, bihasbim ri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim, cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim itu atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dalam hadis yang panjang ini ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil, banyak sekali pesan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama yang menjadi permulaan daripada hadis ini, Nabi menyampaikan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Nah, maka apa pelajaran kita ambil? Jangan sampai merusak hati dan hubungan sosial. Maka hadis ini mengingatkan kita untuk agar kita jangan memiliki penyakit hati seperti hasad. Hasad itu artinya dengki, tidak menyukai sesuatu yang ada pada orang lain. Nah, berbeda dengan iri, Bapak Ibu. Kalau iri itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Iri yang tidak dibolehkan adalah iri terhadap duniawi. Sedangkan iri yang dibolehkan itu iri melihat orang hafal banyak Al-Quran, iri melihat orang rajin sholat tahajud, iri melihat orang rajin puasa sunnah, iri melihat orang rajin bersedekah. Ini bukan hanya boleh, tapi dianjurkan. Sebab iri yang seperti itu, iri yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Tapi kalau iri mencaliak tetangga membeli foto baru, iri mencaliak tetangga punya minantu ganteng gitu kan, nah itu ndak ajak tuh Bapak Ibu. Nah, maka iri ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Namun kalau hasad, dengki, ini memang tidak dibolehkan sama sekali. Hasad itu menghendaki kebaikan yang ada pada orang lain itu hilang. Jadi nyoman cari orang punya oto baru, mudah-mudahan hilang otonya itu. Cari orang beli HP baru kan, nyu barang itu hilang dari orang itu. Jadi emang penyakit hati, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang punya itu dalam hatinya, tidak suka melihat saudaranya mendapatkan kebaikan, berarti hatinya masih bermasalah. Ada penyakit di hatinya yang harus dia bersihkan secepatnya. Kalau dia datang menghadap Allah dengan penyakit hati itu, bisa-bisa tidak selamat, Bapak Ibu. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta yang kamu banggakan, anak-anak yang kamu banggakan, illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat pada hari itu hanya hati yang selamat, hati yang bersih, bersih dari segala penyakit, bersih dari segala kotoran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, persaudaraan Islam adalah kewajiban, bukan sekedar slogan. Rasulullah menegaskan bahwa Muslim itu bersaudara. Dan itu pula yang Allah sampaikan dalam Al-Quran yang kita bacakan ayatnya tadi. Maka sesama Muslim itu tidak boleh saling menzolimi, tidak boleh membiarkan dalam kesulitan, dan harus saling menjaga. Nah, hukumnya wajib untuk berbuat baik kepada orang, wajib, Bapak Ibu. Sebab zolim itu hukumnya haram, berarti berbuat baik kepada orang hukumnya wajib. Nah, tidak boleh kita merugikan saudara kita, tidak boleh kita mengambil hak saudara kita yang lain. Intinya sebagaimana yang kita sampaikan dalam pembahasan sebelumnya, hadis-hadis yang masih di awal kemarin, apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya orang beriman itu dia menginginkan saudaranya mendapatkan apa yang ia sukai. Nah, jadi itu tanda keimanan seseorang, Bapak Ibu. Jadi apa yang nyu suko, nyu saudaranya pun dapat yang itu belum. Jadi yang nyuagih ke orang itu yang nyu suko belum, bukan makanan basi yang nyuagih. Atau barang yang tidak terpakai lah, itu yang nyuagih ke saudaranya. Yang nyuagih yang masih elok, yang masih rancak, yang masih segar. Karena dia ingin saudaranya mendapatkan apa yang ia dapatkan juga. Dia ingin orang merasakan apa yang ia rasakan juga. Dan dia tahu bahwasanya dizolimi itu tidak enak, maka dia pun tidak mau menzolimi saudaranya. Dia tidak mau
merugikan saudaranya. Maka untuk menjaga persaudaraan Islam itu jangan sampai kita berbuat zalim sesama kita. Perhatikanlah apa yang diperbuat oleh tangan kita, kaki kita, apalagi mulut kita. Jangan sampai merusak hubungan kita satu sama lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga, takwa adalah amalan hati, bukan sekedar penampilan saja. Makanya Nabi sampaikan at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu letaknya di sini, di dalam hati. Ketika Nabi menunjuk dada, itu menunjukkan bahwasanya takwa itu dalam hati, bukan hanya pada ucapan dan tampilan luar. Namun tentu bukan di hati saja. Ketakwaan di hati itu akan ditunjukkan oleh sikap dan perbuatan. Nah, bagaimana seseorang itu lisannya, kaki dan tangannya, perbuatannya itu akan nampak ya, sesuai dengan kadar ketakwaannya. Semakin bertakwa seseorang, maka semakin bagus perilaku dan akhlaknya, dan semakin jelek ketakwaannya, maka semakin buruk pula tingkah lakunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka apabila seseorang itu menghina saudaranya, ya kan, padahal sesama muslim, menjelek-jelekkan saudaranya, merendahkan saudaranya, ini menunjukkan lemahnya ketakwaan. Ini menunjukkan sangat rendahnya ketakwaan dia. Sebab setelah Nabi menyampaikan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Nabi, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu berdosa jika dia menghina saudaranya yang muslim. Nah, maka bisa jadi ketakwaannya itu hilang bahkan apabila dia menghina saudaranya, tega dia menjelek-jelekkan saudaranya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian pelajaran yang terakhir, haramnya melanggar hak sesama muslim. Maka Nabi tutup hadis tersebut dengan menyampaikan haram dengan prinsip yang besar, haram menumpahkan darah seseorang, haram mengambil hartanya, haram merusak kehormatannya. Inilah tiga hal yang sakral. Seorang muslim atas muslim yang lain tidak boleh digaduh-gaduh. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya pun tidak boleh diambil, kehormatannya tidak boleh dirusak. Inilah tiga hal yang harus kita jaga betul dan kita jaga atas saudara kita yang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hadis ini kembali mengingatkan kita betapa pentingnya persaudaraan antar kita sesama muslim. Maka jangan sampai persaudaraan ini kita rusak. Hendaklah kita jaga sebaik-baiknya dengan menjaga sikap dan tindak tanduk kita. Bagaimana kita menjaga persaudaraan tersebut menunjukkan bagaimana kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.